Kita akan mulai yang pertama. Saya kebetulan kemarin kasih kopi apa buklet ya. Ini adalah yang ada di buklet Anda sebelah kanan itu mengenai lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Jadi sebenarnya kayak apa sih lingkungan kerja yang aman dan nyaman? Bahwa ketika Anda berekspresi menjadi diri Anda sendiri, ketika Anda menggunakan pakaian yang Anda gunakan, ketika Anda datang ke tempat kerja, ya tempat kerja yang aman dan nyaman itu satu kan culture-nya masih beda-beda. Tapi pakaian yang Anda gunakan ya memang adalah mungkin work attire gitu ya. Emang pakaian kerjanya begitu. Kalau mungkin di sini sebagian besar casual gitu ya. Tetap aja apapun yang Anda gunakan tidak membuat Anda tuh jadi tidak nyaman sendiri dalam konteks di komentar lah. Wah, kamu kalau pakai baju ini dan sebagainya. Nah, ya yang berhubungan dengan seksualitas kita, ketubuhan kita, gender kita, gitu ya. Nah, tempat kerja yang aman tuh kurang lebih seperti itu, ya, di mana eh, lingkungannya kondusif dan produktif, bercanda enggak, bercanda aja masih ada gitu ya, cuma bukan bercandaan yang seksis, ya, yang merendahkan. Tujuannya sih sebenarnya kalau kita bisa kerja di lingkungan yang aman, yang bisa membuat kita jadi diri sendiri, ya secara psikologi sudah pasti gitu, itu akan membuat orang lebih produktif. Ya kalau misalnya kita bekerja, ya, maksudnya ada orang yang sebagian besar orang bekerja mungkin kayaknya butuh duit, gitu ya. Tapi lebih daripada uang, orang juga butuh kenyamanan dan produktivitas kerja untuk menunjukkan diri kita. Ya, terutama bagi semua orang dewasa di atas 18 tahun, ini bukan cuma eh, maybe mungkin ya gitu diam bukan konser gitu ya. uh, it need a real yes. Teman-teman pernah dengar istilah stealthing? Ini bukan kapal ya, tapi bagi yang suka kapal biasanya suka itu kapal di Amerika betul ya. Yang namanya stealthing mirip sih. Stealthing itu adalah salah satu bentuk pelecehan seksual yang bukan tidak kekinian ya, tapi istilah gini, ini ada konsen antara dua orang melakukan hubungan seksual, gitu ya, dan menggunakan kondom. Tapi di tengah-tengah hubungan seksual itu, ketika yang salah satunya akan mencapai orgasme, si laki-lakinya melepaskan kondomnya dan meneruskan hubungan seksualnya. Ini ribet banget kalau lihat di kepolisian. Saya selalu bilang, ini tetap adalah pelecehan seksual, Pak. Saya bilang gitu. Loh, kenapa Mas Zoya? Kan dia udah sama-sama setuju. Mau gimana lagi? Loh kan setuju melakukan konsen, memberikan konsen, melakukan hubungan seksual, menggunakan kondom. Jadi ketika dia melepaskan kondomnya dilalah pada saat akan orgasme, itu kan tidak dijadikan boleh. Dan itu tetap adalah bentuk pelecehan seksual. Ya, sampai melepas kondom di tengah-tengah hubungan seks yang konsensual. Ya, ini ada beberapa contoh melanggar privasi seksual, tapi yang saya mau kemukakan di sini bercandaan-bercandaan seksis ya itu adalah bagian dari rape culture yang saya tangani. Nggak pernah ada perkosaan itu terjadi benar-benar out of the blue itu. Ya mungkin dengar ini sih tukang bisa goreng gitu ya, misalnya jual gorengan. Jadi biasa jual gorengan tempat itu tiba-tiba satu hari ada laki-laki entah karena dia nonton film porno atau apapun itu, dia tertarik sama si perempuan itu untuk ya diperkosa lah si perempuan itu. Apakah setiba-tiba itu? Most likely tidak. Ya jadi yang harus kita lawan di sini adalah rape culture-nya. Ya, rape culture itu jadi perkosaan itu gak akan terjadi dalam satu malam. Perkosaan itu terjadi karena ada pembiaran-pembiaran. Misalnya, ya gimana lo mau diperkosa baju lo kayak gitu, ya tuh makanya dia keluar malam-malam. Gimana ya cara kalau syuting nggak keluar malam-malam ya? Kayaknya bakal pergi pagi pulang pagi gitu. Jadi itu kebiasaan kita menyalahkan korban duluan gitu. Apalagi kayak seringkali kalau saya mengatasi gitu ya, membantu suatu perusahaan terjadi pelecehan seksual, pasti si korbannya itu dijelek-jelekin. Apalagi misalnya ini, korbannya juga genit sih Mbak Zoya, itu si cowoknya mau brengsek Mbak. Ya karena dia brengsek bukan berarti dia boleh dilecehkan balik kan gitu. Menganggap juga pelecehan seksual itu hal yang biasa, ya elah cuma jodohin doang, catcalling.
gitu ya. Nah, secara online juga ada disebut sebagai KBGO, biasanya kekerasan berbasis gender online, mengirimkan pesan materi lainnya dengan tujuan seksual dan dikendaki, membuat grup-grup WhatsApp, Telegram, ya, di chat atau apapun itu yang bertujuan untuk melecehkan salah satu rekan kerja Anda misalnya, pengadaan gambar nuansa seksual dan sebagainya. Bisa jadi kayak gini, Mbak, dia juga yang minta, dia bilang, tolong dong rekamin aku, minta tolong direkamin ya, ada saat teman sedang lagi pakai baju seksi atau apapun itu, bukanlah persetujuan untuk disebarkan, ya. Dan kalau misalnya nih ada ya beberapa orang yang melakukan hubungan seksual lalu di videoin, ya, mungkin teringat pada kasus Ariel waktu itu masih Peter Pan, terus ada beberapa lah artis gitu ya yang akhirnya bocor. Sex tape sih buat saya bukan video porno, karena apa bedanya kalau tujuannya direkam adalah untuk disebarkan jadilah pornografi, tapi kalau untuk konsumsi sendiri jadilah itu sex tape sebenarnya. Tapi ya ada beberapa kali orang nih sekarang ya merekam apa segala macam, terus dari itu dikasih narasi, itu sering sekali saya melihat di akun-akun um, rumpi gitu ya, rumpi apalah apalah lambe ini itu gitu dipasang di situ. Sebenarnya sih kayak misalnya salah satu artis yang lupa siapa, dia lagi benerin rambutnya kayak gitu, terus bajunya kayak model tank top gitu. Terus udah gitu ya, dia jalan-jalan aja sama temen-temennya, ngobrol biasa, semuanya suasana biasa aja. Tapi narasinya serem banget. Lihat nih, si artis ini ya berusaha tuh ngegodain si cowok artis yang X satu lagi itu dengan dia tuh dia angkat rambutnya, dia begini begini begini. Waduh, jahat banget sih. Kita pun bisa melakukan hal itu. Kita foto teman kita, ya, terus lalu kita membuat narasi. Itu termasuk dalam pelecehan seksual ya teman-teman. Gitu. Karena ada izin gak sih untuk masukin fotonya dia ke grup, ngelecehin dia, menghina-hina dia dan sebagainya. Ya. Eh, ada beberapa contoh juga, misalnya dalam produksi, seorang head of department mengancam gitu, seakan membatalkan pekerjaan dengan seorang anggota tim lainnya jika dia nggak mau dijamin. Atau kayak teks seksis lainnya, kayak misalnya, hmm, kamu pakai 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 dalam apa hari ini? Warnanya apa? Udah mandi belum? Ganti pakaian dalam ya? Stuff like that. Mungkin kita agak dari sih, apalagi kalau yang itu ada relasi kuasa. Kayak misalnya dia lebih tinggi daripada kita. Tapi juga kadang-kadang bukan tidak relasi kuasa. Pelecehan seksual juga bisa terjadi karena ada relasi gender. Karena dia merasa gender dia itu berhak gitu untuk melakukan itu pada si laki-laki ini atau si perempuan ini. As simple as complicated as it is. Ya, kalau tag aja kita nggak paksain ke orang apalagi seks gitu. Ya, nanti ada segala macam bentuk-bentuk seksualitas di sekeliling kita. Jadi ingat si teh ini, ya, nggak semua. Kalau dia kemarin bilang iya, dia mau saya pegang tangannya, dia mau saya cium, dia mau saya lihat, itu bukan berarti setiap hari dia mau. Ya, ya, mau flirting, mau apapun, semuanya butuh konsen, semuanya butuh persetujuan. Ya, karena Anda adalah orang dewasa di atas 18 tahun, gitu. Apapun itu, kalau misalnya kadang-kadang dia bilang, aduh Mbak Zoya, saya cuma 18 tahun, tapi ini ada nih, kadang-kadang misalnya ekstra lah, atau siapa lah, atau misalnya pemain atau apa yang melibatkan di bawah umur di bawah 15 tahun. Ya, mau orangnya mau genit, mau centil, pecicilan ke kita. Sebagai orang dewasa, we should know better. Kita yang harus menolak, menghindari, memastikan ada saksi, ya. Jadi kita nggak bisa bilang dia yang mau didatangi saya. Sebagai orang dewasa, kita yang harus memastikan bahwa mau anak itu mau usaha segimanapun juga untuk mendekati kita, ya kita harus do everything in our power untuk menjauhkan diri. Ya, jadi kalau misalnya apa ya mungkin drama Nikita Mirzani dan sebagainya, apapun kata cowoknya, ya anak belum berusia 18 tahun, jadi ya nggak bisa, dia masih dalam ada persetujuan orang tuanya. Next slide. Lalu bullying, ya, bullying ini susah-susah gampang.
Ya, bullying dan diskriminasi adalah bentuk perlakuan yang tidak adil secara verbal maupun non verbal kepada orang lain dan dapat dilakukan oleh seorang individu atau kelompok. Ini ada beberapa jenis perundungan. Tapi gini, ya, ketika orang melakukan sesuatu secara tidak sengaja atau unintentionally hurtful, ya, mereka melakukan sekali itu rude, kasar ya, nggak sengaja menyakitkan, sekali terjadi itu kasar. Ketika orang melakukan sesuatu intentionally, emang niatan dan menyakitin Anda, dan mereka melakukannya itu sekali, itu jahat, kejam, jahat banget sih ini orang. Tapi ketika orang melakukan sesuatu secara intentionally, ya, niat banget untuk menyakiti Anda, dan mereka terus melakukan itu meskipun Anda udah bilang stop, atau bahkan Anda gak udah bilang stop, tapi Anda udah menunjukkan bahwa itu bete, gak senang begitu, Anda bahkan sedih, bahkan Anda ketakutan, itu begini. Ya, jadi gitu tandanya. Satu, dan pertama dan yang paling penting adalah dengarkan dulu korban. Jangan menyalahkan siapa-siapa dulu, apalagi ya menyalahkan si korban. Bisa jadi ada banyak kasus yang ternyata dia bohong, ternyata dia cuma drama doang. Oke, tapi lebih baik kita salah ya menduga gitu ya, bukannya lebih baik juga sih, tapi kita selalu berpikir bahwa hampir selalu kita mesti dengerin korban dulu, ya, terduga korban, ya, baru kita lihat gimana kasusnya. Dan walaupun masih terduga korban dan terduga pelaku, jangan pernah sekali-sekali mempertemukan secara kekeluargaan si terduga korban dan terduga pelaku. That's very intimidating. Nah, jadi kalau misalnya Anda mendengar teman Anda curhat, biasanya nggak akan langsung menyampaikan, karena orang tuh biasanya shock kalau misalnya bisa jadi sesuatu. Jadi dia akan mempertanyakan tentang dirinya, ini benar gak sih, kayak gini gak sih, ini pelecehan gak sih, aku gak nyaman, tapi gimana ya, gitu. Biasanya seperti itu. Jadi stop melakukan victim blaming, lalu next slide, Anda bisa melaporkan. Setelah sekian tahun sih, kotak tim pelaporannya nggak pernah ganti. Setahu saya di sini emailnya juga tidak pernah ganti. Jadi seluruh tindakan kekerasan seksual terjadi dalam rentang waktu, lingkungan produksi, dan diproses dengan aturan yang ditetapkan. Jadi gini, seringkali dilemaannya adalah, aduh Mbak Zoya, ini orang kerjanya oke banget. Dia sebenarnya bukan orang yang resek atau gimana-gimana. Ya selain duitnya gitu, selain keinginannya ngelecehin orang, sebenarnya kerjanya bagus. Terus kadang-kadang kita nggak tega. Ya, ini bahaya di rap culture. Atau bisa jadi Anda pernah kenal sama orang ini di produksi sebelumnya. Nah, di produksi sebelumnya Anda tahu dia pernah melecehkan. Kasih warning aja ke sini. Menurut saya, kasih warning, kasih tahu bahwa dulu di produksi sebelumnya, meskipun nanti tapi produksi udah lama banget Pak, itu kayak 10 tahun lalu, 5 tahun lalu. Setahu saya, seorang seksual predator, seorang pelaku pelecehan seksual nggak akan berubah sih. Yang ada itu makin lihai, makin jago, ya. Agak susah juga kalau kita mau menunggu sampai dia bandel dulu, dia kacau dulu, baru kita bertindak, ya. Kalau bisa, kasih tahu aja dulu, kasih warning aja dulu, biar dia dipantau. Karena gak pernah ada orang yang bisa benar-benar berhenti kayak gitu. Apalagi kalau udah sekian lama dan dia ngerasa di atas angin banget, nggak ada berani. Apalagi orang-orang yang memang dia pekerjaannya bagus, lu masalahnya predator, baik laki-laki atau perempuan. Atau seringkali nih yang sering terjadi adalah ya kerjanya sih oke, ini segala macam, tapi tuh keluarganya kasihan banget. Ya waktu kasus Agus, kenapa ya si Agus dengan Tuhan Daksa itu sampai 20-an lebih korban? Kebanyakan korban kan menerima karena kasihan sama dia. Yang kemarin pas ditangkap juga mau di penjara, nangis. Ya, tapi dia sudah melecehkan lebih daripada 20 orang, apalagi ada beberapa, ada belasan yang di bawah umur gitu. Nah, hati-hati, rasa kasihan kita punya kontribusi nggak terhadap rape culture, ya, rasa nggak tega kita. Next slide.
Ini adalah dampak pelecehan seksual. Jadi orang yang kita kasihanin karena itu biasanya keluarganya lagi butuh duit, habis itu dia kerjanya oke, walaupun dia kerja dan sebagainya. Ini adalah dampak kekerasan seksual. Apalagi yang saya tahu tangani gitu ya, kebanyakan pasca trauma atau post traumatic stress disorder yang dialami seseorang ini benar-benar melumpuhkan orang itu seumur hidupnya, ya, dan mudah ke-trigger. Orang kalau udah pernah trauma, dia akan mudah sekali ke-trigger di depan-depannya. Nah, orang yang sembuh itu bukan orang yang nggak ke-trigger. Orang yang ke-trigger tapi bisa mengatasi triggernya, itu baru dibilang sembuh. Ya, karena mental health condition ketika sudah terdiagnosa it doesn't go anywhere. Ya, most likely dia akan ada stay di situ seperti orang kena diabetes. Ya, kita hanya harus mengelolanya. So, ada trauma seumur hidup yang diciptakan oleh orang yang melecehkan, dan apalagi memperkosa. Kadang-kadang mungkin dari dari situ dia jangan kegeeran, sensitif banget sih, dan sebagainya. Ya, feelings matters. Next. Bisa jadi Anda juga adalah orang yang terdampak atau dalam psikologi kami sebut sebagai secondary survivor relationship. Karena Anda tahu dan pernah kalian ada teman Anda atau rekan kerja Anda pernah dilecehkan atau orang yang Anda kasihi, tetangga siapa gitu pernah dilecehkan, Anda jadi trauma. Dan kadang-kadang si secondary survivor ini, secondary trauma ini terjadi pada Anda lebih besar daripada orang yang diperkosa atau dilecehkan. Itu mungkin saya terjadi dan Anda nggak lebay. Anda nggak drama. Itu sangat-sangat normal. So kalau memang itu juga terjadi sama Anda, please seeking some help. Next. Instead of, ya saya mau mengajak teman-teman sekalian, instead of mengatakan ada, yuk kita jaga, jangan sampai kita diperkosa. Bukan, pastikan kita tidak jadi pelaku. Ya, bukan. Don't be afraid. Don't hurt. Jangan melecehkan. Oke, ada pertanyaan? Kalau misalnya di dalam satu hubungan kerja kita di syuting atau apapun itu, seandainya ada yang memakai baju tidak, kurang kalau menurut saya kurang sopan, apa boleh gitu. Buat saya kalau misalnya tidak appropriate banget gitu ya, sebaiknya tegur secara privat gitu. Jadi segala macam teguran itu bisa dilakukan secara privat, dan cara menegurnya yang asertif adalah tidak dengan menyertakan orang lain. Misalnya maaf ya mbak ya, misalnya gini, Dara, kata orang-orang kamu tuh terlalu seksi loh bajunya gitu, it's not okay. Jadi pakai kita sendiri. Kalau kita ngerasa itu nggak nyaman ya Mbak Dara ini bajunya gitu. Misalnya Mbak Dara, maaf ya, kok aku melihatnya nggak nyaman kamu pakai baju seperti ini gitu. Jadi jangan membawa orang lain atau segerombolan nyamperin Mbak Dara gitu ya, terus begitu menduduk dia rame-rame. Jadi kalau ada satu orang nggak usah juga ngomong ke orang lain dulu kan, si Dara bajunya begini ya, habis si Dara gayanya begini ya, ini itu, tegur aja secara privat. Menurut saya yang paling asertif. So asertif it means fighting for your right without hurting others. Ya, katakan apa yang Anda rasakan ya tanpa menghakimi seorang itu, ya. Dan karena ada tiga hal kan, satu, orang itu tahu gak sih dia pakai baju yang tidak pantas misalnya, ya kan, kepantasan orang tuh kadang-kadang juga beda-beda ya. Satu, dia tahu gak sih. Kedua, kalau dia tahu, dia mau gak sih melakukan sesuatu. Dan ketiga, kalau dia mau, ya bisa. Kayak misalnya ya, saya lagi pelatihan waktu itu di daerah Papua. Kebetulan ada salah satu yang dijadiin asisten saya setempat gitu. Katanya bau banget bu. Saya kan kalau di mobil tuh sampai pusing. Ada gimana ya gitu. Terus saya kan bilang ini, Pak, maaf ya gitu. Kita berdua, ini paling enak banget mau bilang kayak gini. Saya bilang, saya sakit kepala banget Pak. Maaf, bau ketek bapak tuh luar biasa. Itu kita boleh nggak saya bantu cari solusi. Sudah baru bajunya saya sebenarnya udah lama cari solusi ini, saya nggak tahu. Jadi dia udah pakai segala macam obat ketiaknya, mulai dari yang bubuk sampai yang merek terkenal, itu nggak ampuh. Jadi kalaupun dia tahu dia mau, belum tentu dia bisa. Nah, saya banyak sama teman-teman lain di situ, oh biasa kalau orang Papua tuh memang begitu karena makanannya lah atau karena apa
lah gitu ya. Akhirnya mereka mesti cari jamu gitu. Ya kita cari sama-sama. Itu kan kebetulan kasus yang oke. Ada juga nggak sih kalau yang ditegur malah jadi marah? Ya, sopir saya misalnya, nah, sopir kan repot juga ya. Saya hampir lebih banyak waktu di jalan gitu dibandingkan ini. Ada beberapa sopir yang saya tegur karena bau ketiak, nggak mau pakai deodoran, malah keluar. Aduh udah nggak rezeki kan berarti kayak gitu-gitu. Jadi tegurlah dengan tulus ya bahwa itu membuat ketidaknyamanan pada Anda. Tapi jangan tegur terus bilang orang-orang tuh jadi bisa kerja gara-gara kamu, orang nggak bisa gini. Kalau kita nggak nyaman, oke juga loh kita untuk tegur secara personal gitu. Makasih ya mau pertanyaannya. Ada lagi? Makasih Pak. Ada lagi? Amannya. Nanti just in case kepikiran gitu ya sesuatu. Kalau memang tidak apa, kalau memang nggak terlalu urgent, itu bisa ke Instagram saya sudah mirip, bilang aja saya dari Miles kemarin nggak gitu, atau bisa minta ke Mas Eza nomor telepon saya. Ada beberapa tempat praktek saya, salah satunya di rumah sakit khusus jiwa Dharma Wangsa gitu ya, sama ada beberapa klinik saya yang lain just in case apa yang saya kasih hari ini, yang saya bagikan hari ini membuat Anda merasa kayaknya ada something deh pada diri saya. Ya either ya semoga sih bukan gimana ya, kita bisa jadi Anda mengalami secondary trauma dari orang yang terdekat. Dan sekali lagi kadang-kadang trauma itu justru lebih besar daripada yang dirasakan oleh korban, dan it's very normal. Anda tidak lebay, your feeling are valid. Dan seperti itu. Aman? Oke. Makasih ya buat kesempatannya. Selamat bekerja.